materi kritik sastra feminis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 6. Masuk ke dalam pembahasan teori kritik sastra feminis. Dari definisinya, kritik sastra feminis adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi secara sederhana, teori kritik sastra feminis ini membedah karya sastra dengan menggunakan teori feminis yang terdapat konsepnya tersendiri. Konsep-konsep dalam teori sastra feminis. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Lalu pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala dan memproduksi sperma. Lalu konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan secara sosial maupun secara kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Masuk ke ragam. Dalam perkembangannya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Showalter 1986 membedakan ada dua jenis kritik sastra feminis. Yang pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca. Lalu yang kedua, melihat perempuan sebagai penulis. Kritik sastra feminis, aliran perempuan sebagai pembaca. Ini memfokuskan kajiannya pada citra perempuan dalam sastra, mengabaikan dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya. Lalu selain kedua jenis kritik sastra feminis tersebut, Hum 1986 membedakan adanya tiga jenis kritik sastra feminis. Yang pertama, kritik sastra feminis psikoanalisis. Lalu yang kedua, kritik sastra feminis marxis. Dan yang ketiga, kritik sastra feminis hitam. Lanjut ke penerapan. Penerapan ini dibagi menjadi 7. Jadi bagaimana cara menerapkan kritik sastra di dalam pembedahan buku karya sastra? Yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis. Lalu yang kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis. Lalu yang ketiga, melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoretik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dan yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Dalam hal ini dapat dipilih ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Yang keenam, menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang dipilih. Dan yang terakhir, menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang akan dipilih untuk mempublikasikannya.